Sebaiknya kita menggunakan antena indoor atau antena outdoor. Jadi bagi sobat yang bingung untuk memilih antena tersebut, yuk kita simak videonya. Assalamualaikum Sobat Digital. Oke, jadi banyak nih yang kebingungan di saat memilih antena untuk nonton siaran TV digital. Jadi pastinya sebelum kalian beli antenanya, pastikan dulu TV-nya sudah digital. Kalau ternyata TV-nya belum digital atau TV yang masih tabung zaman dulu yang seperti ini, itu otomatis butuh yang namanya set-top box TV digital. Tapi bukan berarti TV LED atau LCD itu sudah digital ya, karena ada beberapa TV mungkin yang keluaran lama itu belum digital. Jadi sebelum kalian beli antenanya, otomatis harus siapkan dulu yang namanya set-top box TV digitalnya. Jadi harus menggunakan set-top box TV digital ya, karena kalau enggak ya otomatis nggak bisa nonton TV digital, percuma beli antenanya. Oke, kalau semuanya sudah siap, nah di sini kalian harus membutuhkan antena. Untuk antenanya rata-rata ya, dari semua, di setiap saya ingin pasang antena atau ada yang order untuk pemasangan antena, itu mintanya semuanya indoor. Walaupun mereka berani bayar mahal deh, misalkan indoor yang harganya 300 sampai 500 ribu gitu ya. Sayangnya nggak semua tempat itu bisa menggunakan antena indoor gitu. Itulah kenapa saya selalu jawab kalau yang mau masang antena, saya akan pasang antenanya outdoor. Jadi bagaimanapun saya akan pasang outdoor gitu. Jadi kecuali di saat di tempat dia sudah ada antena indoor ya kita coba dulu gitu ya. Jadi biar pelanggannya tahu, karena kita juga biasanya bawa antena cadangan yaitu yang indoor plus outdoor. Nah, kalau misalkan mereka maksa, seenggaknya saya bisa pakai antena biasa sih merek PX ya yang bisa di indoor outdoor. Nah, kalau misalkan beruntung di daerah Jakarta biasanya saya masang, iya sudah bagus gitu, ditaruh di dalam rumah sudah bagus, tapi tetap biasanya saya taruh di luarnya. Kalau misalkan di dalam rumah ya saya taruh pojok-pojokan, saya taruh dekat ujung atas lemari gitu. Pokoknya antenanya saya taruh yang jauh, karena supaya apa? Supaya aman, gak dipindah-pindahin gitu. Kadang kita udah pasang di tempat yang terbaik gitu ya, mereka iseng dipindahin lah ke sana, dipindahin ke sini, dan hilang sinyalnya. Akhirnya kita harus datang lagi untuk memperbaiki, karena masang antena itu nggak bisa sembarangan. Kita harus lihat sinyalnya dulu. Dan sinyalnya itu beda-beda, misalkan Indosiar sinyalnya berapa persen, Trans TV berapa persen, MNC berapa persen. Itu semuanya harus seimbang gitu. Kalau bisa ya 100% semua, tapi untuk indoor biasanya sulit untuk 100% semua. Makanya kita coba seimbangkan semua sinyal, yang penting semua siarannya dapat gitu. Terus kenapa kita biasanya taruh luar? Karena biasanya lebih kuat sinyalnya. Walaupun antena indoor nih biasanya kita taruh di depan rumah, seperti di ventilasinya. Terus pokoknya bagian-bagian depan rumah yang masih aman tidak terkena hujan, biasanya kita lakukan itu. Nah, kembali lagi, jadi kalau misalkan sobat mau maksa pakai antena indoor, silahkan. Kalau kalian tinggal maksimal ya, saya sarankan ya, maksimal 20 km dari pemancarnya. Terus pasti kalian bingung ya, bagaimana cara menghitung jarak lokasi rumah kalian ke pemancar siaran TV digital. Jadi ini sudah pernah saya buatkan videonya nih ya di sini. Jadi ini cara ngeceknya ya, sekilas aja videonya. Jadi sobat hanya butuh aplikasi yang namanya Google Maps. Silahkan ketik di sana seperti ini. Nanti kalian akan tahu jarak pemancar berapa. Setelah tahu jaraknya, baru kalian putuskan beli antena indoor atau outdoor. Kalau ternyata lebih dari 20 km, saya sarankan beli antenanya outdoor. Tapi biasanya tetap maksa gitu ya, pinginnya indoor. Ya udah, kalau memang maksa tetap beli yang indoor, belinya yang multifungsi atau yang hybrid. Jadi antena yang bisa dipasang di indoor. Kalau misalkan kalian gagal masang di indoor, ya udah berarti kalian punya opsional untuk pasangnya di outdoor ya. Biasanya yang kita pakai ya merek PX. Banyak rekomendasinya, video-video sebelumnya sudah kita bahas ya tentang PX yang indoor outdoor juga. Terus kemudian bagi sobat mungkin yang jarak ke pemancarnya lebih dari 40 km ya, ini udah lumayan jauh sih buat saya ya. Saya sarankan ini wajib menggunakan antena outdoor. Walaupun antena outdoor yang murah, contohnya seperti Venus cabai rawit, terus kemudian pakai Tanaka capung atau antena Hayes, Genesis Equisat, banyak deh antena-antena yang masih cukup terjangkau, bahkan di bawah 100 ribu. Ada juga antena Zeus gitu. Kalian bisa pakai opsional antena itu. Jadi kalau masih ada yang mengeluh, misalkan saya harus beli antena outdoor yang HDU25 atau Thor gitu yang harganya memang melebihi harga set-top box-nya. Ya karena memang set-top box itu fungsinya hanya menerjemahkan aja. Karena untuk sinyal utamanya tetap ada di antena gitu. Karena set-top box tanpa antena ya nggak ada artinya. Karena set-top box hanyalah sebuah alat lah, ibaratnya sebuah alat yang hanya untuk memproses sinyalnya merubah menjadi sinyal TV digital gitulah intinya.
Pokoknya tetap ujung tombaknya itu adalah di antena TV-nya. Menurut saya sih nggak ada salahnya ya kita beli antena TV yang bagus berkualitas sekalian, karena beli antenanya cuma sekali dan dipakainya untuk rame-rame juga kan sekeluarga, untuk jangka panjang juga. Jadi jangan nyari antena yang harganya 15.000, 30.000, sebulan sampai 3 bulan sudah pada rusak. Terus beli lagi ujung-ujungnya ya kalau diakumulasi kalian sudah dapat tuh antena outdoor bahkan yang sekelas HDU25 yang paling bagus kalian. Oke, untuk rekomendasi antena TV digital yang bagus saya taruh di deskripsi video ya. Sampai di sini aja videonya, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan saya tanya, jadi kalian mau tetap pilih antena indoor atau outdoor? Tulisan jawabannya di kolom komentar. Sampai jumpa kembali, salam sobat digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.